Iya. Qin Yichan mengangguk dan merasa bahwa kegembiraan ini harus dibagikan dengan Putri Wenxing. Tetapi Putri Wenxing tertegun di tempatnya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan supernatural dalam beberapa hari terakhir dan belum sepenuhnya menekan tombak ajaib. Akibatnya, ketika kayu itu datang, dia ditangkap dengan satu tangan. Wood membangunkan ranah rahasia garis keturunan Heze. Aku khawatir aku tidak bisa mengalahkannya. Putri Wenxing sedikit sedih dan merasa bahwa satu-satunya keunggulan kebanggaannya di depan Wood telah musnah. Namun, Qin Yichan memiliki senyum sederhana di wajahnya. Tidak apa-apa, kamu tidak bisa mengalahkanku tanpa membangkitkan ranah rahasia garis keturunan. Putri Wenxing mengepalkan tinjunya dengan erat, dan semburan cahaya melonjak di atas kulit kucing. Kayu mati. Kamu di sini untuk membuatku kesal, kan? Putri Wenxing sekarang sepenuhnya sadar akan amarah suami kayunya. Ketika dia menikah dengan gaun merah, yang disarankan ibuku adalah bahwa hutan itu sangat jujur dan hampir tidak bisa berbohong. Dan dia masih terlalu muda untuk bergabung dengan dunia. Dan dia bisa mengatakan kebohongan dalam sekejap. Jika Anda menikah dengan Mumu, setidaknya Anda tidak akan pernah khawatir suami Anda akan diganggu oleh bunga dan menjadi istri yang pahit setiap hari. Tapi hasilnya, kayu ini tidak akan berbohong. Tapi hal baik yang dikatakan ibu itu adalah dia tidak merasakannya sama sekali. Dan kebenaran yang keluar dari mulutnya setiap hari adalah untuk merangsangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri Wenqing sangat marah. Qin Yichan menatap matanya dan merasa bahwa dia benar-benar membuat Putri Wenqing marah. Dan itu pasti masalah dengan tombak ajaib ini. Wenqing, jangan marah. Aku akan membantumu menekan tombak ajaib ini. Dengan mengatakan itu, Qin Yichan sedang meningkatkan kekuatan ilahi. Tetapi Putri Wenqing bahkan lebih marah ketika dia melihat ini. Lebih baik aku minum lebih banyak air panas. Apakah ini masalah dengan senjata ajaib? Berikan padaku. Ini prajurit tauku. Aku harus menahannya sendiri. Putri Wenxing benar-benar kuat setelah dia memenangkan tombak ajaib. Jika prajurit Dao-nya sendiri tidak dapat menekannya dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan dapat membersihkan hati Dao di tangannya. Hanya saja gigi Putri Wenxing terkatup. Akankah kayu ini membujuk orang? Kakak kedua, mereka juga tidak mengajar. Namun, Qin Yichan tidak melihat keluar, dan menertawakan Putri Wenqing. Wenqing, apakah Anda merasakan rahasia garis keturunan saya? Putri Wenqing meliriknya ke samping. Tidakkah menurutmu darah para dewa sedikit lamban? Jangan berpikir. Maka kamu akan selalu dibangunkan secara langsung. Suami dan istri itu menatap mereka dengan mata yang besar. Setelah waktu yang lama, Qin Yichan mengerutkan bibirnya. Sepertinya ada titik kehilangan darah. Dalam kata-kata makhluk yang diperoleh, itu adalah semacam pusing karena anemia. Tetapi Qin Yichan adalah dewa bawaan, dan dia seharusnya tidak tahu seperti apa anemia itu. Namun, ini adalah anemia bagi orang biasa. Tetapi bagi Qin Yichan, dia benar-benar dapat merasakan pengaruh kekuatan. Kalau begitu jangan cepat-cepat memadatkan darah. Pipi merah muda Putri Wenxing menonjol. Dan bagaimanapun, dia masih merasa sedikit tertekan tentang kayu. Bukankah kamu telah melihatku membuka dunia rahasia? Kekuatan alam rahasia untuk waktu yang lama memberi beban berat pada garis keturunan. Itu dia. Baru kemudian pola dewa emas dan biru di tubuh Qin Yichan menghilang. Dan Putri Wenqing menangkap pergelangan tangannya ketika dia melihatnya. Kayu akhirnya memiliki darah. Dan pergelangan tangan itu adalah arteri tempat darah para dewa berkumpul. Kayu bodoh. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan selain menebang orang? Jika suatu hari kamu tersesat, kamu tidak akan bisa menemukan Wen Tiangwan. Berpikir bahwa kayu ini sangat marah pada dirinya sendiri sekarang, Putri Wenqing menamparkan telapak tangan Qin Yichan sebelum mencabut tangan gioknya. Dan Qin Yichan selalu tersenyum tipis. Putri Wenqing sesekali meliriknya secara diam-diam. Apakah dia ingin mengakuinya atau tidak? Dia merasa di dalam hatinya bahwa kayu ini tersenyum. Masih sangat mengharukan. Kamu bisa memperhatikannya di masa depan. Jangan biarkan garis keturunan Heze menghancurkanmu. Qin Yichan mengangguk catatan pertamanya, dan kemudian bertanya tentang dunia rahasia Putri Wenqing. Hasilnya mirip dengan tebakan Qin Yichan. Alam rahasia Putri Wenxing, bernama Senque Secret Realm, mirip dengan Suze Secret Realm, dan itu adalah ambang dari ranah rahasia dari dua ras. Hanya dengan membuka dunia rahasia ini, Anda dapat menjelajahi kekuatan lebih dalam yang terkandung dalam darah di tubuh Anda seperti memanjat pohon di sepanjang dahan. Selain itu, Kaisar yang luas tidak membohonginya. Klan Kaisar hanya memiliki 21 ranah rahasia garis keturunan yang sekarang digali. Jauh tidak dapat dibandingkan dengan Putri Wenxing. Saat kamu menerobos alam Daohua, bukankah kamu membangkitkan alam rahasia lain? Tidak. Putri Wenxing menggelengkan kepalanya. Tapi aku sudah merasakannya dengan lemah. Bahkan kali ini memurnikan tombak ajaib ini adalah pelampiasan lain dari prestisku. Mungkin setelah beberapa kali, aku bisa terbangun sepenuhnya. Dengan pemikiran ini, Putri Wenxing merasa bahwa dia masih sangat beruntung, dan dia harus bisa membangunkan dunia rahasia kedua lebih awal dari Mumu.
Qin Yichen mengangguk seolah-olah dia telah menghafalnya dengan kuat, dan kemudian secara tidak sengaja berkata, tidak apa-apa, saya akan kembali dan melanjutkan belajar. Di Taoisme reguler patriark yang luas, ada catatan di alam rahasia lainnya. Namun, saya harus menerobos alam Tao terlebih dahulu. Kayu mati. Tanda seru. Tanda seru. Melihat kedatangan Qin Yichen yang tergesa-gesa, Putri Wenqing menundukkan kepalanya dan berpikir ketika dia pergi. Otaknya penuh dengan kebijaksanaan, dan dia jelas diam dalam keajaiban klan Heze. Ini di sini untuk membuatku kesal. Putri Wenqing gila. Dunia rahasia keduanya dikatakan samar-samar dipahami. Tetapi ketika itu bisa dibuka, tidak ada yang bisa memberikan waktu yang tepat. Tapi kayu ini berbeda. Mengandalkan posisi kayu saat ini dan kekayaan sumber daya yang dapat dimiliki oleh eksploitasi pertempuran. Pergi ke Tiangwan Pass dan seret suku untuk mengajukan pertanyaan. Anda pasti akan merasa bahwa lebih mudah bagi hutan untuk menerobos ranah Taoisme daripada membangunkan ranah rahasia garis keturunan kedua. Qin Yichen pergi dengan ringan. Dan ketika dia kembali ke rumahnya, dia tidak bisa membantu tetapi melonjak dengan darah Tuhan, membuka kekuatan alam rahasia. Qin Yichen tidak bisa tidak melihat ke depan ke mata dewa dalam garis keturunan Vipassana dan bayangan ilahi berdiri di dalamnya. 49 alam rahasia, jika mereka dapat dibuka. Bukannya Qin Yichen begitu tinggi, tetapi siapapun dia, akan menantikan kekuatan semacam ini. Namun, di ranah rahasia garis keturunan kedua, dia masih tidak tahu apa yang paling dia pahami. Tetapi ambang ranah Daohua hampir nyata. Meskipun menurut catatan, Helian Yuntian dan dua kaisar surgawi klan Heze lainnya telah membangunkan ranah rahasia kedua sebelum ranah Daohua. Di antara mereka, Helian Yuntian adalah yang paling tirani, membuka dunia rahasia ketiga ketika dia menerobos alam Daohua. Tapi mereka adalah kaisar surga. Qin Yichen juga mengetahui ambang alam Daohua, yang bukan hanya tingkat pemahaman Daowei. Faktanya, hanya berbicara tentang Daowei, Dao-Daonya sudah menjadi master, dan dia tidak tersesat. Tetapi alam tidak hanya tentang Taoisme, tetapi juga tentang tubuh fisik Taoisme, penggunaan otoritas ilahi, dan Taoisme dan kekuatan supernatural. Banyak kondisi yang memiliki hubungan tak berujung dengan ranah rahasia garis keturunan. Bagaimanapun, ranah rahasia garis keturunan dinamai menurut garis keturunan, tetapi itu adalah kekuatan bagi makhluk yang diperoleh untuk mengikuti asal dan memahami dunia. Dunia harus ditingkatkan,